Selamat datang di Mawar Nusantara Channel. Jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton video ini. Ini ada apa? Pak Peter, ini ada ribut-ribut ini soal Apa ya? Penunjukan pelaksana tugas PLT. Ya. Sejumlah PLT di beberapa OPD. Ya. Konon kabarnya menurut aturan ada pelanggaran yang dilakukan. Nah, menurut Pak Peter sendiri melihat hal ini seperti apa? Ya, silakan. Jadi begini, itu kalau berbicara PLT berarti mengosok kekosongan yang ada di satu OPD. Jadi yang biasa di PLT itu adalah kepala dinas. Dan saya kira ini yang sampai menarik karena yang di PLT itu pasti kepala dinasnya. Kalau yang lain-lain saya kira tidaklah. PLT itu harus diisi oleh orang yang bertugas di dalam dinas itu sendiri. Jadi misalnya begini, kepala dinas pendidikan pensiun, belum ada pengganti maka harus ditunjuk PLT. PLT itu harus dari dinas pendidikan itu sendiri, jangan dari luar. Nah, sekarang persoalannya di mana? Persoalan ini saya melihat bahwa ini muncul karena adanya PLT yang berasal dari tempat lainnya, dari OPD lain ya. Benar. Nah, itu sehingga menimbulkan pro kontra di tengah-tengah pelayanan ASN. Ya itu benar juga karena itu sebuah pelanggaran ASN. Itu pelanggaran terhadap undang-undang ASN. Kita tidak bisa mengisi PLT dari luar sektor yang dihentikan, kecuali misalnya sudah memang sangat tidak ada yang bisa di dalam instansi atau di dalam sektor situ. Nah, sekarang persoalannya di mana? Siapa yang harus memberikan saran? Ini ada dua. Ini kalau sampai itu terjadi tadi itu adanya berasal dari OPD lain, berarti ada yang menyesatkan bupati itu. Betul. Ada yang menyesatkan bupati. Yang bertanggung jawab di sini ada dua. Pertama Sekda, yang kedua BKD, Badan Kepegawaian Daerah. Betul. Ini yang paling bertanggung jawab. Iya, bupati jangan disesatkan dong, bupati itu kan kebijakan. Ini orangnya cocok nggak? Begitu kan. Bupati biasanya lebih subjektif. Sebelum dia melakukan mutasi atau penugasan, maka di situ harus ada telaan dari BKD dan telaan Sekda. Ini bisa atau tidak? Jadi begitu, Pak. Jangan disesatkan itu bupati. Ada yang menyesatkan bupati itu kalau begitu modelnya. Berarti mungkin ada mekanisme pengusulan yang ini. Yang tidak benar. Iya, benar. Tidak benar, tidak jalan ya. Jadi kalau tidak ada yang menyesatkan berarti bupatinya arogan. Oh, begitu. Gitu. Nah, kalau bupatinya arogan, bagaimana caranya? Ya ini, dia tidak mau mendengarkan bawahannya. Harusnya sebagai pimpinan dia mendengarkan bawahannya dulu. Ini bisa enggak kita ambil keputusan seperti ini selaku ASN? Gitu kan? Atau mungkin ada kalau kaitan. tidak ada itu bupatinya tidak tahu, aduh berarti ada yang mau sesatkan bupati itu. Jadi di sini kita lihat objeknya yang mana kita tidak tahu, kita tidak masuk lah. Oh begitu. Iya, kita tidak tahu yang mana yang benar lah. Yang jelas seperti itu. Kalau ini tidak diketahui persyaratan ini, tidak ada petunjuk dari bawah, dari BKD, dari Sekda, berarti mereka menyesatkan bupati. Tapi kalau ada petunjuk dari BKD, ada dari Sekda, berarti bupatinya yang arogan. Kalau tadi terjadi penyimpangan undang-undang. Apakah arogansi bupati ini ada kaitan dengan politisasi atau bagaimana? Ya ini bupati kan regulasinya memang politik, Pak. Itu sudah jelas. Itu politik tidak bisa tidak, karena ya cuma politik sekarang ini yang harus dia mainkan berbeda dengan dulu. Dulu itu kan politik memperoleh suara. Sekarang tidak. Politik membangun untuk rakyat. Politik membangun bersama SN, itu yang harus dijalankan. Tidak bisa lagi politik lain-lain gitu. Oke, saya kira cukup Pak Peter. Ya. Terima kasih.